Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Para hadirin pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang air, yang mana sebelumnya sudah dibahas tentang yaitu macam-macam air atau bagian air yang bisa dipakai untuk bersuci atau yang disebut dengan air mutlak. Dia itu suci pada dirinya sendiri dan juga bisa untuk dipakai bersuci. Faqala al-mufakkir rahimahullah tabaraka nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Di antara bagian bagian air yang kedua ada namanya at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairihi. Ada kalanya air itu suci, tapi dia itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia itu hanya memiliki kekuatan suci saja, akan tetapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Wa minhu al-ma'ul musta'malu. Di antaranya di sini adalah air musta'mal. Jadi di antara air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci ini ada dua. Ada namanya air musta'mal dan yang kedua nanti ada namanya air mutaghayyir atau air yang berubah. Hukumnya bagaimana? Dia itu tetap dikatakan suci, hanya saja tidak bisa dipakai untuk bersuci. Baik bersuci untuk menghilangkan najis maupun bersuci untuk mengangkatkan hadas, seperti itu. Manal mustamal, maka yang pertama kali saya bahas di sini adalah fokus pada air mustamar terlebih dahulu. Mastumila fi fardit taharati. Air mustamal itu adalah air yang sudah dipakai digunakan untuk fardu toharoh, untuk fardu bersuci. Nah, berarti kalau hal-hal yang sunnah, maka tidaklah menjadi air itu air mustamal. Intinya seperti itu terlebih dahulu. Maka di sini ada syarat-syarat. Nah, syurutul ma'il mustamali arba'atun. Di sini ada syarat-syarat kapan si air itu dikatakan air mustamal. Ini harus memenuhi 4 syarat. Jadi kalau kurang dari syarat yang 4 ini, maka air itu tidak dikatakan air mustamal. Yang pertama adalah ayyakuna qalilan. Hendaknya air itu air yang sedikit. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kulah. Maka tidak ada ceritanya air mustamal itu yang lebih daripada 2 kulah. Maka syarat yang pertama adalah kurang daripada 2 kulah, atau disebut dengan air yang sedikit, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah an yustamala fi ma la budda minhu ay fardit taharati raf'il hadasi au izalati najisin. Air tersebut digunakan untuk hal-hal yang fardu. Nah, baik bersuci untuk mengangkatkan hadas maupun bersuci untuk menghilangkan najis, seperti itu. Nah, jadi misalnya apabila kita itu melakukan wudhu, misalnya anggaplah contoh wudhu ya. Nah, ketika kita membasuh hal-hal yang wajib seperti apa, misalnya membasuh muka misalnya. Nah, setelah kita membasuh muka,
Nah, itu pun yang pertama kali itu hukumnya wajib. Maka apabila nah, air tersebut telah selesai dipakai untuk menggunakan basuhan muka atau yang wajib, maka itu menjadilah air itu musta'mal ya. Karena setelah dipakai untuk mengangkat hal-hal yang fardu seperti itu. Adapun yang kedua misalnya, nah setelah yang kedua udah pas yang pertama misalnya yang kedua, nah yang kedua itu hanyalah hukumnya sunnah. Nah, maka apabila yang kedua itu air, nah itu air yang dipakai untuk yang kedua itu, maka tidak menjadikan dia itu air itu musta'mal, karena air yang kedua basuhan itu adalah hanya sekedar yang menyempurnakan saja, tidak untuk mengangkatkan hadas seperti itu. Itu adalah contohnya. Begitu juga walaupun basuhan yang pertama kali, akan tetapi basuhan itu adalah basuhan yang sunnah. Seperti apa misalnya, nah membasuh telinga misalnya, nah telinga itu hukumnya sunnah, yang walaupun bagaimanapun, nah air tersebut tidak pernah mengangkatkan hadas di sana. Nah, maka bekas dipakai untuk membasuh telinga itu tidaklah menjadi air musta'mal. Intinya seperti itu ya. Nanti apabila nggak jelas silakan ditanyakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada kalanya musta'mal dari selesai dia itu menghilangkan najis. Yang tadi itu kan dicontohkan musta'mal dengan sebab dia itu mengangkatkan hadas, itulah contohnya seperti tadi itu. Nah, ada kalanya musta'mal apabila setelah digunakan air itu untuk menghilangkan hal-hal yang najis. Nah, maka bagaimana contohnya? Nah, kita di sini harus lihat terlebih dahulu. Nah, ada warid dan ada maurud. Apabila air yang mendatangi najis, contoh di sini ada najis misalnya. Nah, kemudian kita tuangkan air segelas. Nah, kemudian di bawah kasih juga gelas, ya, di bawah kasih juga gelas. Apabila air yang di bawah itu tidak berubah, kemudian kurang dari 2 kula, maka air tersebut dikatakan air musta'mal. Nah, kenapa kok dikatakan air musta'mal? Karena air yang mendatangi najis. Musta'mal ya, dengan syarat tidak berubah. Apabila air yang di bawah itu berubah, nah maka air tersebut sudah dikatakan mudah najis seperti itu. Terus apa bedanya seandainya? Nah, apabila najis yang mendatangi air, nah najis yang mendatangi air, airnya di dalam gelas ini, terus ada kotoran cicak lah yang jatuh di sana. Cek. Nah, berubah maupun tidak berubah, tetap air itu dikatakan air najis. Yang walaupun air itu tidak berubah. Apa bedanya? Oh, karena kasus yang kedua ini adalah yang mendatangi itu adalah najis, bukan air yang mendatangi. Itulah kira-kira. Nah, itu adalah air musta'mal setelah menghilangkan najis seperti itu. Kita lanjut. Nah, supaya menghemat waktu. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayyam fasila anil udwi. Famadama mutaraddidan alal udwi fala yusamma musta'malan. Nah, syarat air musta'mal itu, nah dia itu sudah terpisah daripada anggota wudu. Nah, misalnya selama dia itu mutaraddidan terus mundar-mandir walaupun sedikit misalnya, nah ada air sedikit terus kita masukin biar rata terus semua sampai itu baru diangkat. Nah, itu tidak membuat musta'mal ya. Nah, kan terkadang kita kan bisa berwudu menggunakan 1 gelas aqua itu kan sedikit sekali. Bagaimana caranya? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan syarat bagaimana caranya? Nah, kita ginikan Nah, ratakan dulu semua, jangan dulu diangkat. Apabila sudah diangkat, maka kembali lagi diingat, nah menjadilah air itu musta'mal. Maka itulah yang dikatakan selama air itu mondar-mandir di anggota wudu itu, maka tidaklah menjadi musta'mal. Bisa itu di kesana kemariin air tersebut biar tidak menjadi musta'mal. Maka itu mudah ya. Tidak ada alasan tidak sholat seperti itu dimanapun berada seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat adalah ayyan wiyal iktirofa. Nah, hendaknya dia itu tidak berniat iktirof. Iktirof itu artinya tidak meniatkan tangannya itu sebagai cedokan, penyedok seperti itu. Ya. Ketika
dia itu mau membasuh muka. Nah, fa idza nawal iktirafa lam yakunil ma'ul baqi musta'malan. Apabila tangannya itu diniatkan untuk menjadi sendok, nah maka tidaklah menjadi air itu air musta'mal. Apa hubungannya seperti itu? Nah, kalau sekarang kan gampang, kebanyakan rata-rata sekarang itu uduk make make pancuran, itu aman. Ini kan kalau dulu jarang ada pancuran, masalahnya cuman kita uduk itu kan make pakai wadah. Nah, wadah seperti itu. Nah, maka misalnya ketika dia itu setelah membasuh muka, kan terangkatlah ini ya, terangkatlah mukanya, terangkat. Nah, kemudian ketika ngambil air yang kedua itu, apabila tidak pakai pancuran ini, nah, padahal dia itu ingin mengambil kesunahan yang kedua, tapi kalau tangannya ini tidak diniatkan sebagai cedok, misalnya ketika mengambil air tersebut, nah, maka air yang dipegang itu langsung musta'mal. Karena apa? Karena tangannya itu yang terangkat, karena sudah waktunya tangan di sana, seperti itulah. Maka bagaimana caranya biar tidak musta'mal? Niatkanlah tangan ini sebagai cedok seperti itu, supaya air yang di wadah tersebut tidak menjadi musta'mal apabila airnya itu kurang daripada dua kula. Apabila dalam kolam sudah lebih daripada 2 kula, nggak ada masalah seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Jangan lupa bertanya apabila tidak paham. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab.